Baju gue sama. Selamat sore para petani Sobat Jempolan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Selamat datang kembali di agenda terspesial kita dari FMC, yaitu kegiatan AgriTalks. Bapak, Ibu sekalian yang ada di seluruh wilayah Indonesia, hari ini kita datang kembali dengan kegiatan AgriTalks yang akan mengangkat menu yang akan sedikit berbeda dengan AgriTalks sebelumnya. Dengan tema yang kita sajikan pada hari ini adalah cabai terlindungi, rahasia kesuburan tanaman, dan perlindungan juara. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, seperti session-session AgriTalks sebelumnya, hari ini kita mengadakan kegiatan nonton bersama kurang lebih 30 titik di seluruh wilayah Indonesia yang sudah berada dengan teman-teman yang ada di lapangan. Dan juga hari ini kita kedatangan expert-expert yang cukup keren, cukup kece, dan terlihat sangat expert di bidangnya. Tujuannya untuk memberikan edukasi kembali mengenai produk-produk, khususnya produk Preza dan Agrogain. Oke, Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke acara utama, kita akan perkenalkan dulu beberapa expert-expert kita yang sudah kita hadirkan di studio kita. Yang pertama ada Bapak Rahmat Budiarto dari dosen Unpad. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat selalu ya, Pak ya? Sehat selalu. Kemudian dengan petani kita dari Kang Usep, petani cabai dari Pangalengan, Bandung ya Pak ya? Betul. Ini datang dari jam berapa nih hari ini Pak? Tadi pas berangkat tuh jam 5. Jam 5 subuh? Betul. Cukup sekali. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Usep. Sama-sama. Jadi kita berharap kita banyak diskusi juga hari ini ya atas pengalaman Pak Usep. Dan yang tidak paling dilupakan nih setiap ada session AgriTalk, ada senior saya, Pak Yagus Munandar Derajat, Brand Manager dari FMC khususnya di produk Preza. Bagaimana kabar Pak Yagus? Sehat, halo Mas Angga, halo Sobat Jempolan di seluruh Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, kegiatan AgriTalk pada sesi hari ini cukup spesial. Kenapa spesial? Karena pada saat ini kita ada campaign besar nih, khususnya di produk Preza, di mana Preza pada tahun ini sudah memasuki usia yang 10 tahun. Betul Pak Yagus? Betul. 10 tahun, berarti awal di launching dulu, ini kebetulan di Jawa Barat juga, di daerah Garut, Pak Yagus ya. Dan pada tahun kurang lebih 2014. 2014. Kalau boleh tahu itu sekitar bulan kapan itu Pak Yagus? Ya, jadi dulu 2014 kurang lebih sekitar bulan Mei atau Juni lah ya. Juni ya. Jadi hampir sudah mendekati 10 tahun. Betul. Tapi secara seremoninya semuanya sudah berjalan ya Pak Yagus ya. Betul. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita sampaikan juga bahwasanya 10 tahun Preza, kita akan memberikan sesuatu yang spesial yang nantinya akan ada kegiatan peluncuran mobil TKP. Apa itu mobil TKP? Adalah mobil tempat konsultasi pertanian. Harapannya FMC saat ini ingin lebih mendekatkan lagi dengan para petani-petani, dan tentunya Bapak petani penasaran dong apa itu mobil TKP, maka akan kita coba lihat video highlight dari mobil TKP dan event pertama kita di Pangalengan. Hasil panenmu lebih juara.
Oke, baru saja kita melihat sedikit highlight dari selebrasi 10 tahun ulang tahun dari produk Preza yang diawali dari daerah Pangalengan, dan kebetulan kita hari ini juga menghadirkan dari Kang Usep ya, yang kemarin mengikuti kegiatan juga yang ada di sana. Tentunya Bapak Ibu Sobat Jentolan penasaran dong, kira-kira apa sih yang ada di mobil Preza? Jadi kita spill sedikit nih Bapak Ibu sekalian. Jadi di mobil Preza nanti itu akan yang namanya ada agroklinik, di mana kita memberikan edukasi kepada petani secara langsung, dan nantikan di kota Bapak-Bapak berikutnya. Kemudian ada agrotainment. Agrotainment kita memberikan hiburan kepada Bapak-Bapak petani di tengah sibuknya yang sudah ada di lapangan, di tengah padatnya jadwal tanam. Jadi kami masih terus berkontribusi gimana caranya kita selalu dekat dengan Bapak-Bapak petani. Dan yang terbaru, dan ini adalah hal yang pertama dilakukan di industri pestisida, itu ada yang namanya agrovirtual. Nah, apa itu agrovirtual? Nantikan keseruannya dan simak terus di media sosial kami jadwal selanjutnya untuk mobil TKP. Oke, Bapak Yagus, Kang Usep, dan Mas Diar, karena kita saat ini tidak sendirian, kita sapa-sapa dulu nih yang ada di live bersama dengan teman-teman di lapangan. Kalau boleh teman-teman lapangan, coba dibuka dulu videonya. Kita coba ingin berinteraksi dengan teman-teman. Nah, ini sudah ada berapa titik? Boleh konfirmasi teman-teman yang ada di back office? Kurang lebih ada sekitar 20 titik nih yang sudah online. Oke, 20 titik. Kalau per titiknya kemarin itu undangan kita ada 25 ya Pak, kurang lebih sekitar hampir 400 petani nih Pak Yagus, Kang Usep, dan Mas Diar yang sudah bergabung dengan kita. Nah, alangkah serunya nih Pak Yagus ya, kita coba cek sound dulu nih dari wilayah-wilayah yang ada di sana. Kita akan berikan kuis di awal acara biar kita lebih fokus lagi sebelum kita akan berdiskusi nantinya. Oke? Nah, saya mau cek dulu nih siapa yang paling rame di daerah nih ya. Silahkan angkat tangan. Siapa? Yuk, silahkan angkat tangan yang siap untuk menerima kuis dari kita. Dari mana? Bisa dibantu teman-teman? Ada yang sudah angkat tangan? Oke, kalau begitu kita random saja ya Pak Yagus ya. Kita ambil yang paling ujung dari wilayah Sumatera. Ada yang sudah connect? Silahkan angkat tangan. Ya, itu Sumatera. Dengan siapa itu? Teman-teman bisa dibantu? Dari mana, Mas? Oh, dari Dairi, Pak Agus ya. Dari Dairi. Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Berarti sudah ada siap petani yang mau menjawab pertanyaan dari kami? Siap ya. Siapkan satu orang maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari kita. Oke? Siap? Siapa? Sudah? Teman-teman bisa dibantu? Nah, oke, sudah siap ya? Pertanyaan kuis pertama di session ini. Di kota mana? Halo? Sudah? Sudah ya? Oke, pertanyaannya. Di kota mana mobil TKP singgah di Jawa Barat? Sebutkan. Majalengka. Satu kali lagi, apa jawabannya, Pak? Majalengka. Ayo, tadi sudah menyimak belum? Ya, Majalengka. Pak Yagus, gimana nih? Kurang sedikit. Kurang sedikit ya. Agak meleset sedikit Mas Angga. Jalurnya agak meleset sedikit ya, Pak ya. Ke kiri ya, harusnya ke kanan ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi nantikan lagi di kesempatan berikutnya ya, teman-teman Dairia. Oke, sekarang Mbak Karin, coba kita switch ke tempatnya. Mana lagi yang siap? Silakan satu petaninya atau teman-teman dibantu angkat tangan, buka speakernya. Sepertinya ada Mas. Ada itu? Siapa? Nah, itu ada tuh yang pakai baju Preza, Mbak Karin. Sepertinya dari Banyuwangi. Saya kenal sekali sama mukanya. Nah, cocok. Silakan. Silakan. Sudah siap? Mas bisa dibantu satu petani yang akan menjawab pertanyaan dari kami? Siap ya? Siap ya? Oke, siap. Kalau boleh tahu dari Bapak siapa? Bapak Imam. Bapak Imam. Oke, Pak Imam. Siap-siap. Pertanyaan dari kami. Pertanyaan pertama yaitu, berapa tahun presa sudah digunakan oleh petani di Indonesia? Silakan Pak. Berapa? 10 tahun. Saya ulangi lagi. Berapa tahun Pak?
10 ya Pak ya. Oke, Pak Agus gimana? Betul ya, tepat sekali ya. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Nanti silakan hubungi teman-teman FMC untuk alamat detailnya. Nanti kita akan kirimi hadiahnya langsung ke rumah Bapak. Sama-sama, Bapak-bapak. Sepertinya seru ya di luar sana ya, Pak Yagus dan Kang Usep dan Mas Diar. Jadi sepertinya mereka juga menunggu nih topik apa yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, tidak lama-lama nantikan kembali kuis-kuis dari kita. Nanti kita sudah siapkan banyak kuis untuk bapak-bapak yang hadir melalui offline ataupun online mode. Oke, kita masuk ke diskusi kita hari ini, Pak Yagus, Pak Ocang, dan Pak Diar. Jadi hari ini kita akan berdiskusi sedikit mengenai tentang tanaman cabai nih. Nah, biasanya tanaman cabai ini sangat sensitif ya, apalagi di musim-musim yang kadang kita tidak tahu nih, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya Pak Ocang ya. Tapi kita ke Kang Usep dulu nih. Kang Usep, kira-kira menurut pengalamannya Kang Usep, Ya, itu bagaimana atau faktor apa saja yang bisa menarik perhatian petani mau berbudidaya tanaman cabai? oh ya. Baik, terima kasih Mas Angga Ya. Atas waktunya. Saya kali ini akan menyampaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan Mas Angga. Sharing lah ya, Ya, sharing Usep lah, ya, begitu, sharing. Nah, betul. Salam Baktos Hatur Nuhun. Kang Sami-sami. Agus Hatur Nuhun. Atau satu nuhun itu Iya. berarti bahasa Sunda banget itu ya, Betul, Usep Mas. ya. Betul. Ya, biasanya kalau Sunda ketemu Sunda itu memang harus seperti itu dulu ya. Iya. Saya bantu terjemahkan Mas Angga. Siap Pak Yagus, siap. Iya. Gimana? Balik lagi Pak Usep gimana? Ya, oke. Pertanyaan barusan Mas Angga, Ya. saya jawab. Karena berbicara tentang cabai di musim sekarang kan kebetulan di Pangalengan nih. Daerah Pangalengan Daerah ya, Pak, ya? Pangalengan, Spesifik Pangalengan ya. dominan lebih ke banyak penyakitnya. Banyak penyakit ya. Betul. Dan barusan kan pertanyaannya seperti apa Iya, tuh, Mas? kira-kira apa sih Bisa- sebenarnya yang menjanjikan nih ketika kita ingin menjadi petani cabai nih, Oh, Kang ya. Usep? Gimana nih? Gitu. Karena cabai, menurut saya pribadi tuh, cabai itu di komoditi cabai jangka waktu panennya lebih panjang. Oh, jangka waktunya panjang. Betul. Ya. Boleh diinfo itu berapa kalau di Pangalengan, Pak? Kalau di Pangalengan ya idealnya di 15 sampai 20 kali panen. 20 kali panen. Iya, betul. Oke. Kira-kira apa nih Pak Usep yang pernah dirasakan dan Pak Usep menekuni bidang ini? Apa yang menarik dari budidaya tanaman cabai nih, Pak Oh, Usep? iya. Gimana nih kira-kira? Pertama paling ya di tanaman cabai yang bikin tertarik untuk Iya. saya sendiri tuh di harga komoditinya juga. Ya harga komoditi Kebetulan sekarang lagi lagi di atas nih. di atas ya, Pak ya. Betul, lagi mahal. Oke. Ya. Selain itu apa lagi yang bisa menarik perhatian atau kita ngasih tahu nih ke bapak-bapak petani yang lain lebih semangat lagi ketika berbudidaya tanaman cabai? Lebih ke cara apa? Kayaknya Gus lebih ke cara pengurusan gitu ya. Perawatan lebih simpel lah. Oh, Bisa dibilang lebih dibandingkan dengan simpel. hortikultura yang Betul. lain gitu ya. Itu menurut Bapak ya, Pak ya? Betul. Dan cara pemasaran juga lebih simpel, Mas Angga. sebetulnya Berarti itu. jalur mulai dari Bapak panen sampai ke pasar itu sudah ada dan tersedia Iya. gitu Pak ya. Betul. Mungkin kalau kita bisa sharing ke bapak-bapak petani yang ada, memang mungkin Pangalengan ya Pak Agus ya, nanti silakan dikonfirmasi juga, merupakan salah satu sentra cabai yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya, dan mungkin secara umum jalur distribusi ya mulai dari petani sampai ke pasar itu sudah tersedia, dan mungkin itu salah satu hal yang menjadi menarik buat kita berbudidaya tanaman padi. Nah, di lain sisi itu Kang, kira-kira apa sih yang menurut Akang menjadi hal yang paling penting untuk kita perhatikan ketika kita ingin menghasilkan cabai yang berkualitas? Kira-kira apa nih faktor-faktor yang menjadikan itu berkualitas? Faktor-faktor yang menjadikan Cabai itu hasilnya nanti berkualitas dan memiliki harga yang tinggi gitu di pasaran. Gimana Pak? ya lebih ke perawatan yang optimal seperti itu, Mas Angga. Jadi perawatan ke optimal. Ya, Jadi secara kalau garis perawatannya optimal, kemungkinan besar gitu Betul. ya. Jadi hasilnya nanti akan maksimal atau kualitasnya tinggi gitu. Betul.
Kalau pasar ada nggak Pak yang memilih, oh ini gradingnya kurang bagus, ini gradingnya kurang bagus. Nah itu di pasaran sekarang sudah lumrah nggak kayak gitu Pak? Sudah lumrah, Sudah lumrah Pak ya. sebetulnya. Iya, Nah iya. apa faktor yang menyebabkan kita bisa mencapai grading yang bagus di budidaya tanaman cabai? Eh, Apa ini yang harus kita perhatikan nih? ya di segi perawatan sebetulnya tuh. Perawatan Segi bisa apa aja? perawatan di tanaman kita sendiri Mm-mm. sebetulnya tuh yang lebih maksimal lah. Kalau perawatan ini spesifik, apakah mengendalikan hama penyakit, Betul. atau kesuburan tanaman, atau justru tanahnya, atau Ya, ya kita awali lebih ke pertama paling kita pengolahan tanah dulu. tanahnya dulu Ya, harus dipastikan benar ya Pak ya. perhatikan juga di benih Hmm. dan pestisidanya juga harus diperhatikan. Nah, Tentunya itu. pestisidanya harus diperhatikan. Betul. Oke, Betul, oke betul, Pak. betul. Oke, kalau yang sudah pernah Bapak rasakan nih Pak, inovasi teknologi apa yang pernah Bapak berikan, pengalaman Bapak yang bisa di-share nih ke petani-petani Ya. lain? Kira-kira apa nih Pak? Oke, berbicara tentang inovasi tuh sebetulnya Mas Angga, menurut pengalaman di lapangan, di lahan saya sendiri tuh, saya bikin konsep di tahap. Ada tahapannya betul. ya, ada step by step-nya gitu Pak. Betul, contoh kita misalkan punya lahan tuh 1 hektar, contoh. Punya lahan 1 hektar. Ya, kita tahap-tahapin 4 tahap. Oh, begitu. Jadi tanamnya itu tidak berbarengan gitu Betul. Pak ya. Jadi kita bagi 4 dulu nih. Ya. Cukup menarik Ya, Pak. karena tujuan kita tuh untuk mengantisipasi ketika harga murah ada yang membantu harga berarti saling subsidi dari Betul. usia yang beragam itu ya, Iya. Pak Usep ya. Oke. ya inovasi seperti itulah. Oke. Kalau dari sisi perawatan atau budidayanya apa teknologi yang pernah Bapak implementasikan? Ya lebih ke pestisida paling. Pestisida. Pestisida yang lebih bagus lah. Ya. Lebih Usep, bagus lah. parameter pestisida ini bagus atau tidak dari sisi apa, Pak? Maksudnya seperti apa Mas Angga? Ya, jadi pestisida ini bagus untuk tanaman saya dan pestisida ini tidak cukup bagus untuk tanaman saya. Kira-kira diukur dari apa, Pak? Diukur jadi dari kualitasnya itu. Dari kualitas produk. Efikasi juga. Oke, terus bahan aktif? Bahan aktif juga. Terus apalagi konsentrasi atau dosis juga diperhatikan? Harus diperhatikan. Harus diperhatikan, Pak ya. Untuk kembali lagi nanti menjadikan hasil panennya kita berkualitas. Iya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Usep? Seperti itu, iya. Bapak-bapak sekalian, saya kira sangat banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari Kang Usep nih ya. Jadi sudah berapa tahun kalau boleh tahu, Pak? Bertani saya udah kira-kira kurang lebih 20 tahunan. 20 tahunan ya Pak ya. Sekitar 20 tahunan dan beliau menekuni kebetulan di tanaman cabai dan inovasi banyak yang sudah mereka kembangkan di wilayah Pangalengan khususnya Jawa Barat dan sepertinya ini cocok nih untuk diterapkan nih. Siapa tahu ini informasi yang sangat penting sekali atau yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Cipolla semua. Nah, berkaitan dengan itu kira-kira Pak Usep, tantangan apa yang sekarang menjadi problematik di teman-teman petani? Terus sebetulnya memang banyak sih Mas Angga, di Pangalengan tuh kebanyakan kan komoditi sekarang tuh di cabai, di cabai, tomat sama rawit, Kang Agus ya. Rawit juga kendalanya sangat banyak sebetulnya di musim-musim sekarang lagi tren. Apa itu Pak? Virus sebetulnya tuh. Virus ya Pak ya. Virus ya berarti ya salah satu yang menjadi kendala berat. Selain virus ada lagi nggak? Ya lebih ke antraknos. Berarti di fase awal virus menjadi kendala, ketika muncul buah nanti antraknos juga akan menyerang ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang pengen kita kulas tuntas ya hari ini. Kita juga mendatangkan akademisi yang berhubungan langsung dengan bagaimana sih mekanisme apa sih yang mempengaruhi ketahanan tanaman itu kurang baik di tanaman, atau bagaimana trik-in-triknya ketika kita ingin menjadikan tanaman kita itu menjadi subur. Kita pindah dulu Kang Usep ke narrator berikutnya. Nah, ini ada Mas Diar. Dari mana Mas Diar, kalau boleh sedikit profilnya dijelaskan? Dari tadi. Dari tadi, mantap. Supaya kita lebih Iya, betul. Dari tadi ya Mas Diar ya? Dari tadi. Dari jam berapa saya di sini? Boleh sedikit sharing profilnya Mas Diar? Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Diar. Aslinya dari Jember, Jawa Timur. Sekarang mengabdi di Universitas Padjadjaran Bandung. Bandung ya Pak ya. Oke Pak Diar, menyambung sama tadi yang disampaikan oleh Kang Usep dan mungkin ini mewakili sedikit atau sebagian besar dari petani-petani kita.
adakah yang berbicara tentang nutrisi hama? Sebenarnya apa hubungan ketahanan tanaman terhadap kesuburan tanaman itu sendiri, Pak Diar? Itu mungkin yang akan kita diskusikan di sesi Pak Diar. Dari pertanyaan pertama kami adalah berkaitan dengan hasil cabai yang diharapkan oleh petani. Kondisi sekarang kan cuacanya sedikit kurang diprediksi ya. Kadang hujan tinggi intensitas, kadang beberapa hari panas, dan tentunya itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Nah, dari sisi kacamata akademisi seperti apa kita harus menanggapi hal tersebut, Pak Diar, silakan. Oke, ya, terima kasih. Kita ngomongin perubahan iklim nih ya. Ya. Sebenarnya perubahan iklim itu, ini kalau di tingkat dunia, itu ada yang namanya Badan Iklim. Biasa dipanggil IPCC. Jadi ini badan tugasnya buat ngasih info terkait dengan iklim. Itu bisa diakses semua kita ya? Sekarang semua informasi terbuka. Oke. Menurut Badan Iklim, bukan menurut saya ini ya, 10-11 tahun terakhir, bumi itu tambah panas, meningkat suhunya 1,1 derajat Celcius. Ini cuma 1 derajat Celcius dalam 11 tahun. Padahal sebelumnya peningkatannya itu 0,8 derajat Celcius dalam 100 tahun. Berarti jadi yang dulunya ya? Iya, jadi dulunya nunggu 100 tahun baru meningkat hampir 1 derajat. Sekarang 11 tahun aja udah meningkat 1 derajat. Oke. Tandanya apa? Kita mungkin ngerasa ya. Iya. Makin panas ya. Ngerasanya kok ini rasanya bumi ini makin deket sama matahari gitu ya. Jadi makin panas. Terus selain makin panas, hujan makin nggak karuan. Iya, susah diprediksi ya. Nah, kalau dulu kearifan lokal, ilmunya Mbah Buyut kita itu punya namanya kalender tanam. Jadi kalau bulan-bulan yang akhirnya ber itu sudah artinya banyak air ya. Harusnya nanamnya seperti ini. Itu dulu. Karena dulu itu semuanya itu pasti. Kalau Desember itu pasti banyak air. Kalau sekarang iklim, musim itu berubah-berubah. Harusnya Desember banyak air ya, Pak. Betul. Ternyata di Pangalengan Halodo juga ya. Iya. Maksudnya kemarau ya, sudah jadi lokal gitu Pak ya. Pasti begitu. Harusnya ini musim kering, ternyata juga ada musim hujan. Ternyata juga ada hari hujan begitu ya. Jadi ketidakpastian ini efeknya ke kita, ke pertanian ya nggak pasti lagi. Jadi ancaman hama penyakit dan nanti gagal panen resikonya juga makin tinggi. Oke. Berarti secara umum memang kita sedang berada di kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kurang Betul, lebih kalau kata anak sekarang ini sedang tidak baik-baik. Tidak baik-baik saja, makanya terkonfirmasilah tadi hama penyakit, curah hujan yang dari Kang Usep itu memang cukup terjadi atau menjadi tantangan bagi petani kita. Iya. Ada tips and triknya nggak nih Pak Diar? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh petani dengan kondisi yang ada seperti ini? Oke, kalau lingkungannya berubah, berarti kita sebagai petani nggak boleh diem ya. Kita juga harus ikut berubah. Tapi kita harus kenal dulu konsep-konsep dasar. Kalau bicara tentang penyakit contohnya ya, kita itu ada konsep dasar namanya ini Pak, segitiga. Segitiga penyakit namanya. Segitiga penyakit. Bukan segitiga cinta ya, ini segitiga penyakit. Intinya, tanaman itu akan sakit. Kalau paling tidak penyakit itu ada, paling tidak itu kalau ada tanamannya, kalau ada penyebab penyakitnya, dan kalau ada lingkungan yang mendukung. Jadi dari segitiga ini ada satu saja yang bisa kita tekan atau kita hilangkan, maka penyakit itu tidak ada. Jadi penyakit itu interaksi dari tiga ini. Ada tanamannya yang mungkin rentan, atau ada lingkungannya yang mendukung tanaman itu sakit. Seperti itu. Nah, tinggal kita lihat nanti mana yang bisa kita otak-atik. Sebenarnya dari segi tanaman, ya mungkin sekarang sudah ada tanaman-tanaman varietas yang tahan virus ataupun tahan penyakit begitu ya. Nah, tapi kalau memang kita tidak punya tanaman yang tahan, ya kita bisa modifikasi dari segi lingkungannya. Jadi tergantung mana yang bisa kita mainkan. Sorry nih Pak Diar, sedikit lebih saya kira ini biar petani juga jelas. Berarti lingkungan yang dimaksud ini bisa jadi dari cara pola tanam,
Bisa Betul. dari jarak tanam untuk mengurangi Jadi kelembapan atau lingkungan itu definisinya tidak berupa lahan ya, Ya. tidak hanya lahan, Hmm, lahan dan juga budidaya. budidaya. Nah, ya, yang cara bisa budidaya. kita mainkan kan budidaya ya. Ya. Pengendalian hama penyakit ya, itu kan Oke. bagian dari intervensi kita sebagai Oke. petani. Oke. Ada hubungannya nggak nih Pak Diar yang kita selalu penasaran? Ketahanan tanaman terhadap penyakit itu disebabkan oleh tanaman yang sehat juga nih. Kira-kira ada hubungannya nggak dari sisi akademisi? Ada ya. Jadi gini, saya coba jelaskan dalam bahasa yang lebih sederhana. Ya. Tadi ya menggarisbawahi, sekarang itu lagi musim apa, Pak? Musim hujan. Kalau kemarin tuh Musimnya musim musim hujan hujan. ya kan, Hujan. Chef ya. Jadi banyak apa teh kalau namanya brekele ya Pak ya? Ya, betul. Nah, virus itu ya Pak ya, Betul. brekele. Brekele di fase awal bertanam. Nanti setelah brekele ada juga tuh temennya, antraknus. Iya. Kalau di sana disebut Patek. patek ya Pak ya. Patek. Nah, jadi sebenarnya kalau patek atau antraknus itu disebabkan oleh jamur atau Iya. fungi. Itu Iya. di luar ya, itu mungkin pakai fungisida, clear ya, Iya. beres. Kita bicara yang disebabkan oleh virus ya. Virus. Nah, virus itu sebenarnya dia itu nggak bisa lari-lari atau lompat-lompat. Nah, pasti ada ojeknya. Iya. Nah, mungkin yang bisa kita kendalikan ojeknya. Oh. Ojeknya itu apa? Mungkin teman-teman tahu namanya kakak. Kakak itu Kutu apa? kebul. Oh, kutu kebul. Jadi Kakak ojeknya. itu kutu kebul ya, Pak ya. Betul ya. Oke, Kalau oke. si Menarik, kakak, menarik. si kutu kebulnya ini kita batasi tracknya. Jadi nggak boleh nih ngambil penumpang ke sana kemari. Mhm. Ya, yang sakit itu saja. Oh. Tapi masalahnya kalau biasanya ini sekarang nih harusnya musim hujan, tapi tiba-tiba habis hujan, malamnya hujan, paginya panas. Ya. Itu sudah pasti si kakaknya banyak. Oh. Kutu kebulnya banyak ya Pak ya. Iya, betul. Ketika kutu kebulnya banyak, yang sakit di sini naik ojek, sini ikut sakit, ini ikut sakit, ini ikut sakit. Jadi kayak pemerintah kemarin, pembatasan mobilitas Ya, karena COVID. ya, Nah, ya. ini kasusnya karena si virus. Oke, itu. menarik Seperti itu. sekali Pak Diar. Nah, kalau berbicara tentang penyakit, seyogyanya kita juga konfirmasi nih terhadap orang yang ahli di bidangnya. Bagaimana tanggapannya Pak Yagus dari sisi teknikal ya sebelum kita berbicara panjang jauh menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Diar tadi? Ya, sebetulnya terima kasih ya Pak Diars ya. Pembahasan yang menarik ya, pembukaan yang menarik sebetulnya sebelum masuk ke Reza lebih dalam lagi gitu ya. Tentu saja kan sebelum Reza juga tadi sedikit dibahas mengenai ketahanan tanamannya sendiri ya. Nanti mungkin Mas Angga yang akan banyak menyampaikan ya. Tapi berkaitan dengan tadi ya, ada ojek ya, ada ojek yang mengantarkan, memang itu sangat valid ya. Jadi si kakak itu ya tadi. Kakak ya keren nih Pak Yagus ya, ini bahasa yang Ini cukup istilah baru familiar ya. lah ya. Kutu kebul ya. Kutu kebul itu memang itulah sebetulnya permasalahannya ada di situ, karena kita semua harus paham bahwa virus yang sering kita katakan sebagai virus itu kan sebetulnya adalah gejala yang muncul gitu ya. Gejala yang muncul setelah dia terinfeksi gitu kan. Yang biasanya kan petani bilang koneng ya Pak Kang Sep ya, kalau di Bandung ya dibilangnya koneng, terus brekele, terus pertumbuhannya terhambat dan lain sebagainya. Memang itu gejala yang muncul karena virus ya, akhirnya virusnya menginfeksi, kemudian gejala muncul. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah tidak bisa kita mengendalikan virusnya. Karena memang kan sampai saat ini juga nggak ada tuh virusida gitu ya. Virusida ya. Selama saya berkarir di PCC itu belum ada itu ya. Yang ada di manusia pun kan sebetulnya vaksin virus. Nah, kalau di tanaman sebetulnya bukan vaksin, tapi bagaimana kita mengendalikan si ojeknya tadi, si kakak tadi kan, gitu ya, si kutu kebul tadi, supaya ketika dia sudah terinfeksi atau membawa virus di cairan cairan tanaman yang dia sudah sedot itu, nah si kakak ini, si kutu kebul ini, dia tidak menularkan ke yang lain. Jadi itu mungkin perlindungannya dari kita, yang bisa kita lakukan, yang bisa petani lakukan ada dari sisi itu. Mungkin itu ya, Mas Angga ya. Informasi yang cukup menarik. Jadi jangan kita buka dulu semua ya Pak ya. Saya kira ini perbincangan cukup menarik. Sebelum kita jauh-jauh ke mengenai produk, kita kembalikan dulu nih diskusinya terkait dengan cuaca sekarang. Kalau menurut Kang Hosip nih ya, sebagai eksekutor ya, yang praktek langsung di lapangan, musim hujan, kemudian panas yang terik dan sebagainya, itu ada pengaruhnya nggak terhadap kesuburan tanaman? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh untuk tanaman cabai, lebih ke tanaman cabai. Khususnya tanaman cabai. Khususnya tanaman cabai di musim sekarang ini, karena musim sekarang ini kan berubah-ubah. Nah, serangan virus malah makin tinggi sebetulnya tuh. Kalau sepengalamannya Pak Usep, ada nggak
hubungannya antara kesuburan tanaman yang terjaga dengan tingkat serangan virus? Kira-kira ada nggak, Pak? Ada sih sebetulnya. Misalkan tanamannya ini sehat, ternyata kalau tanamannya sehat, virus yang menyerang juga rendah. Tanamannya ini kurang sehat, dipupuk tidak mau tinggi, ternyata justru dia sebagai makanan utama buat si kakak itu tadi Iya. masuk. Gimana, Pak? Betul sih sebetulnya. Kalau di tanaman cabai itu tidak sehat, ya otomatis serangan virus pun malah makin menyerang, Makin tinggi, makin ya, Pak, ya, tinggi. makin tinggi. Kalau ya otomatis kalau si tanaman cabai kita lebih sehat, ya di kualitas dan kuantitas juga lebih tinggi. Pasti turun. Iya. Kalau Betul. kesehatan atau kesuburan tanamannya dari awal dijaga, ke hasilnya nanti kira-kira gimana nih, Pak Sep, kalau pengalamannya Bapak? Apakah lebih tinggi atau justru, oh nggak usah Mas, kita jaga aja di fase generatif untuk mendekati panen gitu? Gimana Pak Sep? Hubungannya sama panen? Hubungan sama panen pastinya ya kita harus menjaga. Pastinya udah otomatis kalau si cabainya sehat, ya hasil dari cabai tersebut Juga bisa dari maksimal. betul lebih maksimal dari kualitas dan kuantitasnya juga. Oke, terakhir nih Pak Usep, mengenai hubungannya itu, kira-kira di fase vegetatif, itu apa aja yang dilihat atau bisa dikatakan tanaman ini subur? Nah, ini pasti akan menarik nih. Di setiap wilayah biasanya beda-beda. Kalau di wilayah Pengalengan nih khususnya, apa nih faktor-faktor yang bisa dilihat petani menyatakan tanaman ini subur? Kalau dilihat dari performa si tanaman, Iya. nah saya lihat dari lahan sesuai analisa di lahan, si daun lebih bening, Daun lebih bening. betul, Ya, kemudian dan si apa tuh Kang Bagus di bunga calon bunga calon bunga. Calon bunga juga. Bunga. Oke. tidak Rontok. rontok, Oke. tidak oke. rontok, dan warna si daun juga lebih hijau, lebih hijau, Hijaunya bukan hijau gelap gitu Pak ya. hijau gelap justru, Oh, justru hijau gelap. hijau yang gelap, diharapkan. tapi bening. Oh, tapi bening. Ya, Oke, tidak kusam gitu ya oke, mungkin. ya, Pak, ya, Oke, jadi itu dari sisi petani Pangalengan khususnya mungkin Iya. Pak, dan pengalamannya Bapak, Iya. bahwasanya 3 poin itu yang dilihat Iya. menyatakan tanaman subur. Nah, Betul. saya yakin Bapak-bapak yang ada di luar sana yang sedang menonton kita secara langsung maupun dengan teman-teman offline. Jadi silakan nih tulis komentar kira-kira menurut persepsi Bapak-bapak petani itu apa sih yang dinyatakan tanaman itu subur? Apakah sama dengan Kang Usep tadi atau justru malah berbeda? Dan ini saya kira menjadi perdiskusi kita yang cukup menarik nanti di kita perdalam lagi nih nanti dengan para expert kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke produk-produk pestisida berkaitan dengan kesuburan tanaman, FMC punya produk yang namanya biostimulan, di mana mereka fokus untuk memperbaiki metabolisme tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh subur maksimal di fase vegetatif awal. Kenapa? Karena tanaman secara umumnya hidupnya dia itu terus maju nih Bapak-bapak sekalian, tidak bisa mundur. Jadi ketika dalam proses perjalanannya itu ada hujan, ada panas, kemudian ada serangan hama dan penyakit, mereka itu hidupnya fokus dulu tuh untuk membenahi bagaimana caranya dia bisa mengatasi hal tersebut sehingga dia bisa bertahan hidup. Dan itu sangat merugikan bagi tanaman, khususnya tanaman cabai. Kenapa? Karena tanaman cabai bisa delay secara kebutuhan nutrisi dan sebagainya, fokus untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang ada. Sehingga kita perlu yang namanya produk, yaitu biostimulan. Kenapa biostimulan? Karena dia fokus untuk memperbaiki metabolisme yang ada di dalam tubuh tanaman itu sendiri, sehingga dia bisa memperbaiki atau memaksimalkan pertumbuhan di fase awal. Apa itu produknya dari FMC? Kita punya yang namanya Agrogen. Pengen tahu Agrogen seperti apa? Let's check. Sekarang semua bapak-bapak bisa membuka yang namanya aplikasi terbaru dari FMC, itu namanya Sobat Jempolan. Betul ya Pak? Ya bisa Sobat Betul. Jempolan ya. Dan Sobat Jempolan di situ sudah detail berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan produk, bahan aktif yang digunakan, serta bagaimana bapak-bapak bisa mendapatkan di retailer terdekat tentunya. Itu berkaitan dengan topik kita yang pertama. Maka kita lanjut nih Pak Agus. Tadi ada sedikit topik yang terpatahkan nih dari sisi serangan virus yang tadi sedikit dibahas juga oleh Pak Diar ya. Kita berbicara tentang topik berikutnya.
saya kembali dulu nih kepada yang punya pengalaman, Kang Usep nih. Mangga. Tadi agak sedikit bisik-bisik ke saya. Apa itu? Kayaknya punya sesuatu yang menarik. Ini boleh disampaikan, silakan Pak Usep, silakan disampaikan. Mungkin pengalaman atau seperti apa hubungannya dengan virus. Silakan Pak Usep. Terkait dengan ini Mas Angga, punten ya. Ya. Punten untuk semua petani di Indonesia terkait dengan Preza tuh. Ya. Ini ada cerita nih. Ya, gimana itu Pak Usep? Agak lucu juga sih sebetulnya. Saya tuh di setahun tahun ke belakang yang kelewat tuh nanam sawi. Tanaman sawi. Tanaman sawi, Oke. betul. Nah, saya iseng-iseng berhadiah tuh. Pas waktu di lahan, kenapa enggak sih kutu loncat tuh kan waktu itu sasaran utama untuk Preza. virus Preza tuh. Nah, iseng-iseng di lahan tuh karena serangan kutu loncat di sawi itu lebih banyak waktu itu misalnya. Justru Pak ya. Ya, tadinya kan untuk cabai khususnya. Saya iseng-iseng sebetulnya tuh. Nah, saya aplikasikan si Preza ini. Oh, ternyata si Preza ini bisa juga untuk kutu loncat, Pak. Mas ya, Gus? Oh, untuk kutuan loncat. Iya. Nah, biar tidak jauh-jauh gini Pak ya. Kita kembalikan dulu yang punya produk. Gimana nih terkait dengan kutu loncat Pak ya, Gus? Sebelum kita masuk biar Bapak-bapak yang ngikutin kita juga tidak bingung. Jadi sebetulnya salah satu kelebihannya dari Preza ini adalah dia memiliki, saya bicara sedikit teknis ya, konsep ya. Jadi dia memiliki spektrum pengendalian yang cukup luas ya, cukup lebar ya. Jadi mulai dari sucking insect atau penusuk penghisap gitu ya, yang hama-hama yang dia punya alat mulut menusuk menghisap, sampai ke chewing atau pengunyah ya, penggigit pengunyah. Atau kalau biasanya kita bilang kutu-kutuan dan juga ulat-ulatan gitu ya. Jadi memang kebetulan Preza ini punya spektrum pengendalian yang cukup luas. Nah, oleh karena itu bapak-bapak petani di seluruh Indonesia bisa lihat ya di registrasi registrasinya Preza di belakang tuh ya, dosis dan rekomendasi dan juga hama yang terregistrasi di situ cukup lengkap ya, mulai dari kutu-kutuan sampai dengan penggigit pengunyah atau ulat-ulatan. Jadi seperti itu mungkin saya mengkonfirmasi tadi kenapa kok bisa gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Yagus. Nah, balik lagi to the topic kait dengan virus. Ada pengalaman apa dengan virus nih Pak Usep? Pada tanaman cabai. Maksudnya yang lebih garis besar seperti apa tuh? Kira-kira ada pengalaman yang pernah merugikan nggak ketika berlawanan dengan penyakit virus di tanaman cabai? Oh, sebetulnya banyak merugikan sekali. Banyak merugikan sekali. Kira-kira penurunan hasil panen akibat serangan virus berapa persen? Kalau bisa dihitung-hitung lah grafik, kalau kerugian tuh bisa 70%. 70% kalau terkena virus tanaman cabai tersebut. Tanaman cabai terserang virus. Iya. Oke, 70%. Malah bisa total Mas Angga sebetulnya tuh. Kalau tidak terkendalikan dengan baik. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang lagi nonton bersama dengan kita, silahkan juga tulis di komen dan di Facebook ya. Jadi silahkan dicantumkan di situ kira-kira berapa persen nih kerugian tertinggi, karena saya yakin itu akan menjadi diskusi yang cukup menarik yang perlu kita bahas. Nah, sekarang Pak Usep berkaitan dengan kerugiannya sudah, tadi faktor kesuburan tanaman sudah, Pak Diar juga sudah menyatakan bagaimana caranya. Kondisi kita sedang tidak baik-baik saja nih. Nah, dalam menghadapi permasalahan tersebut, khususnya di tanaman cabai yang tadi terserang virus, produk apa yang Pak Usep sering gunakan? Nah, berbicara tentang produk tuh, selama saya bertani, setelah sebelum kenal dengan Preza, tanaman saya tuh sebetulnya banyak serangan lah, penyakit dan hama-hamanya juga lebih banyak. Dan setelah kenal dengan Preza ini, alhamdulillah sebetulnya tuh si tanaman cabai saya sendiri lebih sehat, lebih sehat lah. Itu garis besarnya seperti itu, Mas Angga. Berarti memang sebelum kenal Preza, Bapak punya pengalaman yang cukup susah lah ya untuk mengendalikan. Kita kembalikan dulu nih ke Pak Yagus nih ya. Kira-kira apa hubungannya Preza dengan pengalaman dari Pak Kang Usep? Iya. Makasih Mas Angga. Jadi tadi ada satu hal yang menarik ya, yang disampaikan Kang Usep mengenai tadi kerugian virus ya Kang ya. Betul. Tadi kan sempat disampaikan kerugiannya bisa hampir 70%, bahkan 100%. Sampai 100%. Artinya kan gagal panen ya Kang ya. Dan itu memang betul yang itulah yang akan dihadapi oleh petani ketika
tidak berhasil untuk mengendalikan serangan virus di awal. Oke. Nah, kenapa harus virus itu harus dikendalikan di awal? Baik itu dari sisi tadi ya Mas Angga sampaikan biostimulan dan lain sebagainya gitu kan, ke apa namanya, ketahanan tanamannya sendiri kan ya. Iya. Selain itu juga kita harus antisipasi dengan vektor virusnya yang tadi. Nah, kenapa harus dikendalikan di awal? Supaya tidak merugikan ke hasil panen. Padahal kan jauh nih Iya. antara awal vegetatif sampai ke panen kan bisa tadi sampai berapa hari? Sampai 120 hari baru Betul. panen pertama kan. Iya. Panjang sekali. Tapi sebetulnya ada satu hal yang menarik yang menjadi faktor tersebut adalah panen terbaik. Kang Usep nanti mungkin bisa menambahkan ya dari sisi petani. Panen terbaik dan panen dengan kualitas dan tonase atau kuantitas terbaik itu ada di panen-panen awal, petikan-petikan awal. Betul. Nah, kalau saya tidak keliru ya, Kang Usep ya, ada di petikan 1 sampai dengan 10. Itu secara kualitas. Petikan 6 sampai dengan 10 itu secara kuantitasnya mulai naik. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita gagal menyelamatkan panen 1, petikan 1 sampai dengan petikan ke 10 tadi, gitu ya, kemungkinan besar 70% kerugian hasil itu akan terjadi di situ. Mantap. Gitu. Jadi ada sesuatu yang besar nih yang di awal yang harus kita jaga. Nah, sedikit Mas Angga, hubungannya kenapa di awal gitu kan? Karena cabang itu tumbuh dari bawah. Tumbuh dari awal. Cabang cabai itu kan setiap buahnya ada di kayak dina cagak. Iya, laras. Ada di setiap cabang yang terbentuk ya Mas. Setiap cabang ya. Gitu kan. Itu jadi semakin banyak cabang yang terbentuk gitu kan, semakin banyak buah yang dihasilkan. Betul. Gitu kan. Semakin awal virus menyerang, semakin sedikit cabang yang terbentuk. Oke. Nah, itu kan udah mulai ini ya, udah mulai satu frame ya. Nyambung ya, gitu ya. Artinya apa? Artinya terserang di awal, cabangnya akan sedikit, otomatis tadi hasil panennya akan sedikit. Itu Mas Angga. Banyak Pak Yagus. Nah, mumpung ada Pak Diar nih ya, yang ahli dari sisi hortikultura, kita tanya nih dulu nih. Kira-kira konfirmasi apa yang kita diskusikan tadi, Pak Diar nih, menurut Pak Diar gimana dari sisi perlindungan tanaman, ada hubungannya dengan jumlah cabang yang terbentuk, termasuk bunganya. Apakah semua itu sesuai dengan segitiga itu tadi atau gimana? Silahkan Pak Diar. Oh baik, terima kasih ya. Ditanya lagi ya. Ngomongin tentang, ya saya mungkin mau meng-highlight atau menguatkan saja. Jadi kalau kita ngomongin tanaman, tadi Kang Yagus bilang panen kan bisa sampai 15 kali ya Pak kalau di Pangalengan. 15 kali itu standar ya Pak. Kalau dirawat dengan baik bisa sampai 20 ya Pak. Bisa. Sebenarnya paling gampang analoginya sama mesin. Jadi tanaman buah, saya suka ngajarin adik-adik mahasiswa itu, tanaman buah itu ibaratkan itu mesin. Mas Angga misalkan ya baru beli mobil. Ya, mobil kalau baru dipakai kilometer rendah sama kilometer tinggi. Kira-kira harga jualnya lebih bagus yang mana? Kilometer rendah. Sama, tanaman itu kalau baru berproduksi, kalau dijaga maksimal nih ibarat kata baru dibuka segelnya. Maksudnya tanamannya itu terawat dengan baik ya. Itu pasti panen yang paling bagus panen 1 sampai 5, 6 sampai 10. Karena memang tenaganya masih besar, mesinnya masih besar. Menarik. Kita coba lagi kenal tanaman sebagai mesin. Tanaman sebagai mesin itu pasti ada yang bikin bertenaga. Nah, dalam konsep ilmu produksi tanaman, tenaganya tanaman itu didapat dari proses fotosintesis yang ada di daun. Jadi semakin banyak daun yang terbentuk dan terpapar matahari. Jadi daunnya bisa masak. Jadi semakin banyak dapurnya, semakin banyak makanannya. Nah, masalahnya kalau di awal aja udah sakit. Nah, itu dia. Di awal sakit, tenaganya habis buat penyembuhan. Jadi yang semula mau bikin dapurnya 5, mau bikin cabangnya 5, dikorting lah kan sebagian buat penyembuhan. Gitu ya. Jadi kalau tanamannya sehat dari awal, tenaganya itu bisa fokus buat bikin dapur. Dapurnya bisa fokus buat bikin masak-masakan. Sehingga semakin banyak makanannya, sehingga tenaganya makin tinggi, nanti panennya makin optimal. Terima kasih. Sangat menarik sekali. Pak Yagus, confirm dengan pernyataan dari Pak Diar? Cocok ya. Kita sudah sepakat ya. Gimana dari Kang Usep? Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Berarti pertumbuhan awal menjadi
daya tawar yang lebih nih ya, yang harus kita perhatikan sehingga bisa menghasilkan produksi yang maksimal ya, khususnya tadi ke Betul. kualitas. Nah, sekarang kita sedikit pindah ke topik. Pak Kang Usep ini kira-kira sudah berapa lama sih kenal dengan Preza? Kalau bisa dibilang sih ya Mas Angga udah 15 tahunan. 15 tahunan 15 kenal tahunan Preza. kenal dengan Preza. Berarti sebelum Preza itu dirilis, berarti Kang Usep terlibat nih, Pak Yagus. Ya, mungkin dulu pada saat trial-trial awal-awal Betul. ya, percobaan ya. Oke, Iya. Pak Yagus nih yang punya pengalaman nih. Preza itu mulai di trial sampai rilis itu butuh berapa lama tuh, Pak? Nah, saya juga baru 10 tahun soalnya 10 tahun ya. kenal Preza, karena sebelum saya masuk pun sebetulnya kan dulu sempat banyak sekali percobaan lah yang dilakukan di lapangan, mungkin termasuk di Pangalengan, Ya. terus ada di Garut dan lain sebagainya lah Mas Angga. Jadi Ya. memang produk ini diluncurkan atau di launching ya tidak sembarang gitu ya, tapi Ya. memang disiapkan trial-trialnya juga dari sebelum produk ini launching. Mungkin itu Oke. yang menjadi pengalamannya Pak Kang Usep ya. Oke, berarti memang kita mendatangkan orang yang tepat nih ya, Pak Yagus ya. betul. Nah, sekarang balik lagi Kang Usep. Kang kira-kira puas nggak menggunakan produk Preza? Sebetulnya sangat puas ya. Sangat puas Sangat ya, Pak. puas karena kinerja si Preza tuh lebih juara, pokoknya lebih juara lah menurut Lebih saya. juara Lebih sesuai juara. dengan tagline-nya Iya. ya, Pak ya. Karena Lebih juara. saya sendiri, saya pribadi ngefan banget Oh, sama ngefan si Preza banget. ini. Ya karena sebelum Bisa. dilahirkan aja Kang Usep ikut ya, ikut bagaimana cara merawat produk ini hingga diaplikasikan dengan baik. Iya. Terakhir, kira-kira dari Kang Usep, bagaimana Preza itu bisa, menurut Kang Usep itu bisa menjaga nih hasil panennya kita biar bisa berkualitas? Ya seperti gimana Mas Angga? Jadi, Maaf, punten-punten nih. Preza itu kan Kang Usep mulai mengikuti nih dari awal develop, launching sampai menggunakan dengan sekarang. Nah, menurut pandangan Kang Usep itu kira-kira bagaimana sih Preza itu bisa menjaga kualitasnya sehingga dia bisa melindungi tanaman agar hasil panennya itu maksimal? Kira-kira apa nih yang bisa dilihat dari Preza selain juara tadi itu, Pak ya? Kira-kira apa nih? Gimana ya Kang Eus ya? Mungkin saya bantu sedikit. Boleh. Maaf deh. Enggak, mungkin bisa menggunakan bahasa daerah nih, bisa Ya, lebih. coba untuk Iya, Sunda ya. boleh. terjemahkan. Iya, saya bantu menerjemahkan. Kang Usep, tadi Kang Mas Angga narosnya naon sih nu saena tina Preza gitunya, anu katingali ku Kang Usep sae tina Preza teh naon gitu tah. Oh gitu. Apa yang terlihat bagus gitu Iya. dari Preza gitu. Begitu menurut saya. kurang lebih konsep. Karena tanaman lebih karena tanaman gitu Pak. Iya, Betul. kan tanamannya itu, Pak. Betul. Setelah menggunakan Preza, tanamannya seperti apa? Nah, sebelum menggunakan Preza, Mas Angga, tanaman saya tuh banyak rugi sebetulnya tuh. Banyak Karena rugi. iya karena banyak serangan virus itu. Ya kalau di bahasa orang Pangalengan tuh brekele. Brekele ya, brekele. Jadi bapak-bapak yang lagi live nih ya, kita kasih tahu kalau brekele itu adalah serangan virus ya. Iya, Kang Usep, betul. ya. Bahasa Pangalengan. Kalau Oke. setelah kenal sama Preza tuh ya tanaman saya lebih sehat. Lebih sehat Ya, ya. kembali ke yang tadi, topik yang tadi, tanaman saya lebih sehat, Mhm. lebih kualitasnya lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi. Nah, nggak lengkap nih kalau kita tidak kembalikan lagi ke yang punya produk. Kira-kira bagaimana sih cara Preza itu bisa melindungi Ya. kualitas hasil panen? Pak Yagus, silakan. Iya. Saya tuh kalau ngejelasin Preza ya, Mas Angga ya, saya jadi inget tadi Kang Usep kan bilang yang bening-bening gitu. Yang kan. bening-bening ya. Jadi boleh ditampilkan yang bening-bening dulu ya supaya bisa terlihat oleh Oke. para oke. petani jempolan di seluruh Indonesia gitu ya. Karena tadi Kang Usep sempat sedikit menyinggung yang bening-bening gitu. Jadi ya Mas Angga Ya. dan teman-teman petani di seluruh Indonesia sebetulnya ada 3 hal ya yang bisa kita dapatkan dari menggunakan Preza gitu ya. Bagaimana sih cara Preza melindungi tanaman Anda gitu? Ada 3 hal. Di sini kan terlihat tuh yang bening-bening bukan modelnya ya Mas Angga, bukan cabenya modelnya, maksudnya, ya. cabe. Saya kebetulan belum kenal kok Pak, jadi masih inilah. Betul. Jadi kan itu ada cabai yang dibawa ya, Ya. gitu kan. Cabainya kan bening. Nah, jadi ada 3 hal. Tumbuh, kembang, juara, gitu ya. Jadi ada tumbuh, ada kembang, ada juara. Apa itu tumbuh, kembang, juara? Yang pertama, tumbuh itu adalah pertumbuhan cabai kita terjaga dari hama vektor virus. Tadi ya, balik lagi statement tadi Kang Usep, terus Pak Diars gitu ya, yang menyampaikan bahwa ketika tanaman terjaga dari vektornya, dari objeknya gitu ya, maka virus tidak akan muncul di situ. Hasil akhirnya adalah tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik di fase vegetatif. Tadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita melindungi di fase vegetatif, artinya kita sudah
melindungi 70% potensi hasilnya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kembang. Tadi saya sedikit menangkap ya apa yang menjadi pernyataan dari Kang Usep. Tadi kan dilihat daunnya bening-bening gitu kan, terus apa namanya bunganya tumbuh dengan baik gitu kan, jumlahnya banyak karena cabangnya tidak stuck terkena virus gitu kan. Nah itu yang kedua, perkembangan bunga, buah dan cabangnya lebih maksimal gitu ya. Jadi pertumbuhannya terjaga dari hama vektor virus. Yang kedua adalah perkembangan bunga, buah dan cabangnya lebih maksimal. Dan yang terakhir, karena tadi 10 petikannya terjaga gitu ya, 10 petikan awal itu terjaga oleh Preza, hasil akhirnya adalah hasil panennya yang lebih juara, lebih banyak, lebih juara. Jadi itu berarti ada 3 hal ya Pak Yagus ya, tumbuh, kembang dan juara. Oke, terima kasih banyak Pak Yagus atas penyampaiannya. Jadi kita sudah clear ya Bapak Ibu petani, baik yang ada di nonton secara langsung Facebook ataupun langsung nobar dengan teman-teman yang ada di daerah, bahwasanya dalam rangkaian 10 tahun Preza ini nanti kita akan fokus memberikan edukasi bagaimana caranya kita mengantisipasi kondisi sekarang yang sudah sangat cukup susah untuk diprediksi ya. Bahkan tadi Pak Dia juga sudah menyampaikan bahwasanya biasanya dalam 100 tahun sekali baru pindah ke kondisi yang cukup panas, tapi sekarang hanya butuh 10-11 tahun itu juga sudah berpindah kondisinya, kita sudah cukup ekstrim dan sebagainya. Sehingga kita harus pastikan bahwasanya kita harus melindungi fase vegetatif awal, itu adalah modal penting. Kalau tadi Pak Diar menyatakan itu sebagai mesin, kilometernya rendah pasti harga jualnya lebih tinggi ya Pak ya. Dan begitu pun dengan tanaman. Ketika tanaman produksi di vegetatif awal atau 6 sampai 10 petikan pertama bisa kita jaga, maka hasilnya akan maksimal. Kurang lebih itu Bapak-bapak yang bisa kita diskusikan hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi berikutnya, alangkah lebih baiknya kalau kita menyapa dulu juga nih ya penonton-penonton yang ada di Facebook, penonton-penonton yang juga ada di Nobar, karena kita akan berikan kuis sebelum nanti kita berikan sedikit sepil-sepil lagi nih ya, kita kasih bocoran-bocoran lagi seperti apa komennya Pak Usep ketika kemarin datang di acara selebrasi 10 tahun Preza. Oke, Mbak Karin bisa bantu saya siapa yang lagi on air, kita kasih satu pertanyaan untuk teman-teman yang ada di sana. Sudah? Nah, oke, saya sudah melihat di layar saya. Saya pengen tahu siapa lagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari kami, karena ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi. Siapa? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan, Mbak Karin. Saya tidak bisa memilih karena jumlahnya cukup banyak sekali. Siapa? Dengan siapa? Oke, silakan buka mic-nya Mbak Karin. Bisa dibantu highlight biar saya juga bisa. Suari? Oh, Banyuwangi lagi. Boleh, Banyuwangi. Mana suaranya Banyuwangi? Mana suaranya Banyuwangi? Wah, tidak terdengar, tidak terdengar. Tadi sudah. Gantian dong, gantian ya. Saya pengen ada yang makan-makan, ada banner Agritalk, Mbak. Itu dengan siapa? Agritalk yang di tengah. Nah, ini lagi enak sekali Bapak makannya. Ini dengan senior saya, ini Pak Haji Budi. Selamat sore Pak Haji. Jadi terpaksa saya karena menarik, saya kasih kesempatan. Ada petani Pak Haji yang mau bersedia menjawab pertanyaan dari kami? Oke, silakan kita bantu. Karena dari sekian banyak yang lagi asik kayaknya nih Pak Yagus ya, lagi makan-makan ya dengan petani-petani yang berada di sana. Oke, bisa disampaikan dengan petani siapa namanya? Oh, suaranya bisa dibantu teman-teman, lagi masih mute. Nah, Mas dibantu. Bisa? Kalau tidak bisa kita bisa? Lah, oke. Silakan disampaikan dengan siapa Bapak di sana? Hilang lagi.
Oke, berarti karena hilang jaringan, nanti kita beri kesempatan lagi. Switch lagi Mbak Karin, ke siapa dengan kita harus berkomunikasi? Silakan langsung di highlight saja biar saya bisa melihat. Nah, ini siapa nih? Ayo. Ini kayaknya dari teman-teman mana ini? Silakan mic-nya dibuka. Ih, bapaknya ganteng sekali, kelihatan ke kamera lah pokoknya. Semangat nih kayaknya. Dengan siapa? Silakan mic-nya dibuka. Biar kita bisa bantu komunikasi. Oke, kita ganti lagi karena tidak bisa berkomunikasi. Ya, dengan siapa? Dengan siapa? Bahkan silakan di highlight. Nah, itu ada yang suaranya tadi. Majalengka, silakan Majalengka. Nah, mantap, cukup rame ya di sana ya Majalengka. Yuk, satu orang silakan di depan kamera. Siapa yang bersedia menjawab pertanyaan dari kita? Nah, dengan Bapak siapa? Majalengka, Bapak? Jainuddin. Dengan Bapak Jainuddin. Sampai di sini iya mah pertanyaan. Oh, pertanyaan. Dengan Bapak Pertanyaannya Jainuddin, apa, ya? Pak? Oke, pertanyaan apa? Di manakah mobil TXP singgah di Jawa Barat? Tadi sudah sering kita bahas. Di manakah mobil TKP pertama singgah di Jawa Barat? Silakan Pak. Jawabannya. Di Bandung. Gimana Pak Yagus? Bandungnya mana boleh? Punya mana katanya yang punya produk? Bandungnya ada di mana Pak? Pangalengan. Pak Yagus gimana? Betul. Takutnya jawabnya kota Bandung. Oh, Bandung gitu. Benar. Benar? Betul. Oke, selamat kepada Bapak. Nanti silakan kirimkan data lengkapnya ke kami melalui teman-teman yang di lapangan, akan kita kirimkan hadiahnya langsung ke alamat Bapak. Oke, kita cukup sudahi dulu untuk teman-teman yang nobar. Tentunya kita akan kasih kesempatan buat Bapak Ibu yang nonton melalui Facebook. Jadi kita ada 3 pertanyaan yang akan kita sampaikan. Nanti siapa yang cepat dan tepat itu yang akan kita pilih melalui komen di Facebook FMC Indonesia. Oke, biar tidak terlalu lama, ini pertanyaan pertama dari kami. Yang pertama adalah, siap-siap Bapak Ibu semua. Sebutkan nama produk biostimulan dari FMC. Nah, ini adalah topik kita yang pertama kemarin. Silakan ditulis di kolom komentar ya, Bapak-bapak ya. Jadi yang akan kita nilai adalah yang ada di kolom komentar Facebook. Pertanyaan pertama saya ulangi lagi, sebutkan nama produk biostimulan dari FMC. Ini tadi ada di segmen pertama. Oke, pertanyaan nomor 2. Jadi siapa cepat, siapa tepat itu yang akan kita pilih dan akan kita kasih gift dari kami. Pertanyaan nomor 2 adalah sebutkan hama sasaran dari produk Preza pada tanaman cabai. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Sebutkan hama sasaran dari produk Preza pada tanaman cabai. Jadi silakan tulis di kolom komentar siapa yang paling tepat dan paling cepat, itulah nanti yang akan kita pilih. Akhir, pertanyaan nomor 3 untuk Bapak Ibu yang nonton langsung dari Facebook. Faktor apa yang dapat mempengaruhi kualitas panen cabai? Wah, ini tadi mulai dari segmen pertama sampai segmen terakhir semuanya sudah kita kulas tuntas dan harusnya Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Saya ulangi pertanyaannya, faktor apa yang mempengaruhi kualitas panen dari tanaman cabai? Silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita pilih siapa yang paling tepat dan paling cepat, dan kita akan hubungi untuk mendapatkan hadiah langsung dari FMC. Oke, Pak Yagus, ya. Pak Kang Usep, ya, sampai Mas saya jadi salah-salah terus, Mas Diar. Nah, terakhir sesi kita terakhir adalah sesi tanya jawab terakhir. Saya pengen dengar bagaimana pengalaman Kang Usep ketika mendatangi event 10 tahun Preza di Pangalengan kemarin. Bisa di-share ke bapak-bapak yang lain. Oke, terima kasih. Kemarin kan acara di Pangalengan tuh tepatnya di Los Cimaung, Kang Yagus ya? Los Cimaung? Ya, di kepunyaan lahan Pak Haji Udung. Pak Haji Dudung. Pak Haji Dudung, betul.
Gimana keseruan yang terjadi di sana, Pak? Keseruan kemarin yang di sana tuh, di acara kemarin saya sangat sangat bahagia sekali. Bahagia ya, Pak ya? Karena Senang ya? sangat senang sekali, dan kita mendapatkan ilmu dari perusahaan FMC tersebut. Oke. Sangat ngaturkeun nuhun pisan lah. Kalau Ngatur nuhun itu berarti terima kasih banyak terima ya. kasih banyak Oke, terima kasih kepada banyak. pihak FMC, dan kita lebih banyak saudara Saudara ya, Iya, Pak, sudah betul. nyambung ya. para bertani Oke. bisa bersilaturahmi lah, Mas Oke, Sangga. oke. Gitu. Ya, di waktu itu. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Pak Diar, closing statement ada yang mau disampaikan secara umum diskusi kita hari ini? Silakan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, petani-petani semuanya, karena musim sudah tidak menentu, berubah, berarti kita juga harus berubah. Supaya tanaman kita terlindungi, ya tidak ada salahnya kita mulai lebih proaktif lagi untuk melindungi mulai dari dini. Oke, terima kasih banyak, Pak. Mungkin itu buat bapak-bapak expert yang kita hari ini. Jadi, ada pertanyaan dari Facebook. Boleh kita bacakan ya, kayaknya Pak Agus ya, kayaknya ini cukup menarik pertanyaannya dan semuanya mention ke Pak Usep nih. Wah, ini ya. Ini Pak Usep berarti harus menjawab. Oke, nanti dibantu Pak Agus ya untuk konfirmasi pertanyaannya. Saya pilih pertanyaan yang nomor 2. Pak Usep pakai preza di cabe sabraha kali samusim. Wah. Udah pakai bahasa Sunda Mas Angga. Sabraha kali samusim. Oke. Jadi pertanyaannya adalah Pak Usep pakai preza di tanaman cabe berapa kali dalam satu musim tanam, Pak Usep? Kalau menurut pengalaman saya sendiri di lahan tuh 3 kali sebetulnya, Mas. 3 kali? 3 kali maksimal 3 kali. Oh, oke, 3 Pertama, kali ya. kita kasih ilmu dulu ya, sedikit. Ya, boleh, berbagi ilmu Mas. lah, intinya berbagi ilmu sedikit. Di awal kita aplikasikan dulu di persemaian, Mas Angga. Oke, di persemaian. Nah, Menggunakan apa itu, Pak? Preza. Tetap Preza. Oke. Tapi kan yang kemarin rekomendasi dari perusahaan FMC itu diharuskan Verimax masuk dulu. Ya, ada salah satu produk yang sama ya. Saya iseng-iseng ya, sepertinya sih iseng-iseng, dan eksperimen sendiri. Kita masuk Preza di persemaian setelah tanam 1 minggu ke lahan. Nah, baru di usia 15 hari masuk lagi Preza. Nah, kemudian di usia 21 hari masuk Preza lagi. Masuk Preza lagi. Ya. Berarti dalam 1 kali musim ketemu berapa kali aplikasi? 3 kali sama yang itu persemaian tadi. yang persemaian tadi. Oke. Pak Yagus, ada yang mau dikonfirmasi, Pak? Ya. Jadi sebetulnya ya petani akan punya beragam kebiasaan ya, beragam pengalaman. Betul. Itu sudah pasti bagus ya, Pak Kang Usep ya, karena kan teman-teman petani yang sudah mencoba langsung di lapangan. Tapi mungkin saya sedikit kan ada kebiasaan petani yang menurut teman-teman petani sudah bagus, tapi juga dari FMC biasanya ada kasih rekomendasi nih, rekomendasi yang memang kita berdasarkan percobaan dan lain sebagainya. Sebetulnya di tanaman cabai tadi sudah sempat disampaikan oleh Kang Usep ya, ada Verimax, ada Preza sebetulnya kan, dimana kedua produk tersebut sebetulnya secara sasaran hama ini sama nih untuk vektor virus gitu, tapi ini nih kayak 2 orang berbeda yang punya keahlian masing-masing nih. Yang satu Verimax itu dia keahliannya gitu ya, keahliannya itu ketika diserap terbaik itu adalah ketika diserap oleh akar. Gitu, diserap oleh akar naik ke atas gitu ya. Nah, sementara Preza itu keahliannya itu adalah ketika dia disemprot foliar ke daun atau ke jaringan tanaman bagian atas gitu ya. Nah, jadinya yang terbaik adalah dua-duanya dipakai, tapi yang satu dikocor di persemaian atau Verimax ya, Pak ya. Untuk Verimax ya. Untuk Verimax dikocor di persemaian atau di 5 sampai 10 hari ya. 5 sampai 10 hari setelah pindah tanam. Gitu ya. Sementara Prezanya nanti di spray 14 atau 21 di di permukaan tanamannya. Sip, terkonfirmasi ya, Pak ya. Berarti kita punya 2 produk untuk mengatasi virus. Yang pertama itu adalah Verimax yang diaplikasikan dengan pengkocoran ya, Pak ya. Kemudian Preza yang diaplikasikan dengan spray ya, atau di spray ya. Oke. Mbak Karin, kita masih ada waktu? Masih ada waktu untuk bertanya. Saya diberikan 1 kali pertanyaan yang cukup menarik karena di Facebook sebenarnya rame ya. Saya dari dulu kalau tanam bawang merah selalu setia menggunakan Preza, sampai Preza ini Pak ya, saking lidahnya sudah begitu ini dengan
familiar dengan Freza. Dan Verimark termasuk penggunaan Freza pertama di wilayah Ringin Pitu, Pleman, Kediri. Oh, ini testimoni Pak Yagus. Testimoni, oke. Jadi ada petani Kediri yang sudah setia menggunakan Freza di tanaman bawang merah nih Pak Yagus, di daerah Ringin Pitu, Plemahan, Kediri. Ada lagi testimoni yang perlu kita sampaikan Pak Karin? Cukup? Oke. Oh, kita diberikan kesempatan juga nih. Teman-teman yang nobar, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Diar? Mumpung kita ketemu, kepada Kang Usep atau Pak Yagus, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dibantu Mbak Karin? Siapa yang lagi ingin bertanya? Kita dikasih sedikit waktu lagi. Izin bertanya Pak. Majalengka lagi boleh? Boleh, silakan. Silakan Bapak. Dibantu di highlight teman-teman. Sepertinya. Oke, silakan Bapak yang tadi, silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Nama saya Aminuddin. Aminuddin. Oke. Yang ini kan di sini lagi di dalam pertanian virus cabai. Iya. Virus gemini ini. Kan setiap tahun kan di sini menanam cabai. Iya. Setiap tahun menanam cabainya. Iya. Tapi baru 7 bulan ini. Oh, oke. Berarti Apa solusinya? Oke, berarti sudah sering menanam cabai atau bahkan setiap tahun menanam cabai, tapi 7 bulan akhir ini serangannya cukup tinggi, begitu Pak? Ya, begitu. Oke. Kalau butuh daun dari dulu juga. Ya. Boleh baru sekarang ini baru 7 bulan. Oke. Jadi saya petani cabai dan kendala yang paling dasar itu penyakit cabai di sini untuk menanggulanginya gitu. Oke, siap Pak. Tanya saya. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya harus kita kembalikan ke ahlinya. Pak Yagus, silakan mau bantu menjawab. Ya, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya butuh dua konfirmasi ya. Tenang saja Pak Yagus. Nanti ada waktunya dari sisi ini. Gitu. Dari penyakitnya dulu nih Pak Yagus, gimana? Ya, jadi terlepas dari nanti ya masalah ketahanan tanaman yang akan dijelaskan, atau mungkin nanti ada sharing pengalaman gitu yang akan disampaikan. Intinya sih gini, virus itu kan tidak akan semata-mata langsung muncul. Iya. Hari ini muncul, hari ini hamanya muncul gitu ya. Hari ini ada gejala. Muncul gejala gitu ya. Samalah kayak COVID gitu ya. Iya. COVID dulu kan butuh fase inkubasi ya. Iya. Gitu kurang lebih 14 hari, saya masih ingat sekali. 14 hari ya diisolasi kan dulu. Isolasi kan, itu gitu saya masih ingat sekali. Betul. Nah, itu juga sama. Hal yang sama juga terjadi di tanaman, Mas Angga. Jadi sampai dengan tanaman itu kuning, gitu ya, atau brekele gitu ya, atau muncul gejala, itu butuh waktu sekitar 14 sampai 30 hari. 14 sampai 30 hari. Oke. Sejak virus itu menularkan infeksi ya Pak ya. Sejak vektor gitu ya, si kakak atau si kutuk daun atau apapun vektornya itu menularkan ke tanaman. Artinya apa? Artinya kalau virus itu muncul rata-rata misalkan di umur 30 hari atau 35 hari gitu ya. Artinya vektor itu sudah menularkan virus 14 sampai 30 hari ke belakang. Oke. Gitu ya. Artinya apa? Artinya perlindungannya itu harus dilakukan seawal mungkin. Gitu ya. Jadi tadi mulai dari persemaian masuk Verimark, lalu nanti di umur 14 atau 15 gitu ya, itu masuk Freza untuk perlindungan di awal. Itu dari sisi perlindungan tanaman, Mas Angga. Oke, cukup menarik pertanyaan. Saya kira Bapak yang tadi bertanya juga sudah cukup clear. Nah, tapi ada juga tadi Pak, tadi kasus yang cukup menarik. Saya sudah berbudidaya tanaman cabai berkali-kali bahkan setiap tahun. Tapi kenapa kok serangannya pada saat ini nih cukup tinggi? Nah, kita tanyakan nih kepada ahlinya yang untuk bagian bagaimana cara teknologi atau ada cara budidaya dari Pak Diar. Kira-kira ada nggak hubungannya dengan kita menanam tanaman yang sama bertahun-tahun itu juga akan meningkatkan ada serangan hama dan penyakit. Silakan Pak Diar. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya, kenapa ya saya sudah budidaya cabai lama, tapi
7 bulan terakhir baru kena Berkeley atau Iya. yang tadi virus Gemini ya Pak ya. Iya. Jadi gini, mungkin kan tadi Bapaknya bilang kutu mah sudah ada dari dulu, gitu Dulu, ya. tapi Jadi kenapa parah sekarang gitu ya kenapa baru sekarang? Berarti alhamdulillah ya baru sekarang, dari dulu kayak nggak ada gitu ya. Jadi gini, tukang ojeknya udah ada, tapi si penumpang yang virusnya itu baru ada sekarang. Oh, oke. Jadi dari dulu kutu kebul mungkin sudah ada di sana, tapi dia itu tidak membawa si virus. Nah, Oke. kenapa baru sekarang ada virus? Ya mungkin di lahan Bapaknya dari dulu mah aman gitu ya. Tapi mungkin di lahan-lahan sebelahnya begitu ya, kutu itu bisa terbang begitu. Jadi dia itu bisa menular. Jadi si kutu kebul itu biasanya menularkannya itu melalui aktivitas makan. Jadi pencucuk. ada tanaman yang sakit kena virus Gemini ya. Iya. Kemudian ada aktivitas dimakan lah sama si serangga. Nah, si virusnya itu masuk lah ya. Tidak sengaja masuk. Jadi terbawa di air liurnya. Iya. Nah, kemudian si serangga itu kan makannya nggak pas satu tempat ya. Kadang dia pengen di sini, terus dia bosen ini warung di sini, dia pindah lagi warung sebelah, dia pindah lahan sebelah. Dari lahan sebelah dia makan, nggak sengaja si air ludahnya itu ikut. Nah, kebawaan virus. Oke. Nah, Ada penumpangnya ojeknya tadi, Pak, ya. penumpang gelap Iya, di sana. iya. Nah, sebenarnya virus itu baru masuk di tanaman itu, dia nggak langsung tanamannya jadi kuning. Betul sekali. Jadi virus itu pakai enzim-enzim tanaman untuk memperbanyak dirinya. Pada stadia tertentu, baru tanaman itu merespon dengan menimbulkan gejala kuning. Ya. Kenapa baru sekarang? Lah Pak, sekarang udah alam makin rusak Pak, perubahan iklim. Itu tadi ya, perubahan iklimnya sudah tidak kalau bisa dulu Pak, ini Pak ya. Iklim masih bagus begitu ya. Bisa Sekarang, diprediksi gitu ya, kalau mungkin sekarang Pak Diar lebih ya. sulit diprediksi ya. Oke, thank you Pak Diar. Jadi kembali lagi ke motor sama penumpangnya itu ya yang jadi permasalahan. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya penumpangnya nggak ada, motornya ada nih, kutunya ada. Tapi yang numpangnya ini tidak ada. Tapi sekarang karena musim yang sudah tidak bisa dikendalikan dan banyak penyakit-penyakit yang ada di tetangga nih ya, virus-virus yang ada di tetangga ikut ke lahan kita sehingga Bapak juga mengalami. Tapi saya harap dengan diskusi kita hari ini Bapak sudah tahu nih cara tepat untuk mengendalikan faktor virus ya yang menyebabkan kegagalan panen yang sudah kita diskusikan tadi. Dari Kang Usep mau ada cerita berkaitan hal tersebut? Ada sedikit, paling Silakan, berbagi cerita lah tentang pertanyaan barusan dari Majalengka. Dari Majalengka, Pak. Ya. Sebetulnya tuh si cabai tuh jangan terlalu sering menanam cabai ketika lahan ini cabai dan musiman selanjutnya di cabai lagi. Diusahakan tidak seperti itu lah, nggak rotasi. Ya, rolling dulu sama tanaman apalah, komoditi apalah, kalau bisa seperti itu. Dan harus dijaga juga. Barusan kan lebih ke teori Kang Diar. Kalau lebih di lahan tuh si rumput diusahakan harus steril. Rumputnya harus steril. Karena itu sebagai rumah sementara. Betul. Gitu ya, Pak, ya? Rumah sementara si kutu kebul tersebut. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan Bapak yang dari Majalengka lagi sudah terjawab ya atas apa yang tidak diketahui. Dan terakhir ini ada dari pertanyaan FB nih Bapak-bapak sekalian. Pak Usep pakai presa di cabai sudah, ini Mbak Karin ini tadi sudah dijawab. Ada lagi pertanyaan yang lebih spesifik? Pak Majalengka ingin Halo. Oke, yang ingin bertanya lagi. Halo, Bapak yang dari Majalengka? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Mungkin kita geser dari yang teman-teman Facebook. Mbak Karin, ada yang mau dikonfirmasi lagi? Cukup? Ya, saya nyambung lagi. Saya nyambung lagi. Alhamdulillah tadi udah kerja. Tapi sekarang ini kan saya nanam cabai udah 12.000 tangkal gitu ya. Iya. Ini kan di udah ada 5 tangkal lah gitu, 5 pohonnya. Iya. Apakah itu harus dibuang atau gimana tuh? Sudah terkena ya. Dibuang. Oke. Buang aja. Ini Ustaz nih, orang teknikal dengan ini yang gimana? Udah banyak
Ya tadi kalau tidak salah 12.000 ya. 12.000 pohon. 12.000 pohon, tapi ada 5 yang sudah ada gejalanya. Gimana pengalamannya Pak Sep? Misalkan yang 5 pohon itu harus dibuang. Dibuang ya? Dibuang saja. Iya Pak ya. Iya. Harus dibuang dan dibakar ya Pak Iya, ya, kalau betul. bisa. Itu ya Pak ya. Jadi harus dibuang dan dibakar. Jangan sampai peluangnya, nah penumpang gelapnya dari 5 tanaman itu tadi. Nah ini ada sepil-sepil dari Facebook. Pertanyaan, hujan panas Bagus. saat ini tidak bisa diprediksi. Berapa jam Preza bisa dipastikan masuk setelah penyemprotan? Dan juga Preza ini kualitasnya berapa hari bisa melindungi dari tanaman virus? Oke. Pak Yagus sepertinya yang harus menjawab. Silakan Pak Yagus. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Menarik ya, Pak ya. Karena ini juga jadi salah satu kelebihannya Preza ya. Iya. Selain yang tadi. Jadi salah satu yang membedakan antara Preza dengan produk-produk yang lain yang banyak digunakan di pasar saat ini adalah kemampuan dia untuk masuk ke dalam jaringan tanaman. Ya, translaminarnya gitu yang sangat baik gitu ya. Jadi ketika Preza diaplikasikan itu dia 3 jam setelah aplikasi itu dia akan mulai masuk ke dalam jaringan tanaman. Itu yang pertama. Terus kemudian tadi berapa hari ya? Iya, berapa hari ketahanannya? Bisa melindungi tanaman. Sebetulnya Preza itu karena dia kan translaminar terus kemudian sistemik lokal dan terbawa ke seluruh jaringan tanaman kan seperti itu. Artinya dia ketika setelah diaplikasikan sebetulnya itu 7 sampai 14 hari dia masih ada di dalam jaringan tanaman, tapi kan tetap itu kan seperti kurva ya. Pertama diaplikasikan dia dosisnya tinggi, akan naik terus dia kemudian akan turun. Nah, baiknya adalah makanya kita merekomendasikan 7 hari aplikasi kedua itu adalah 7 hari setelah aplikasi pertama. Artinya 7 hari inilah sebetulnya fase optimal ya Preza bisa melindungi tanaman dari vektor virus. Oke, terima kasih banyak Pak Yagus. Saya kira ini cukup menarik ya Bapak-bapak, tapi sayangnya waktu kita juga cukup terbatas pada hari ini. Nanti kita akan sambung lagi ya Pak Yagus. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih penasaran dengan diskusi kita hari ini, ramaikan kolom chat kita di layanan Facebook ya. Termasuk nanti teman-teman yang ada di daerah yang lagi nobar, kalau memang ada pertanyaan silakan dijawab. Oh Pak Yagus, ini ada satu lagi dari Solok ya, ini kegiatan nobar. Masih ada waktu Mbak Karin? Satu pertanyaan terakhir ya. Oke, sepertinya seru memang diskusi kita hari ini Pak Yagus dan Bapak-bapak yang lain. Pak mau bertanya, ini sudah nadanya sudah benar-benar tanya ya. Minta kesempatannya. Bagaimana cara Preza mencegah resistensi penggunaan Preza dalam tanaman cabai? Nah, ini balik lagi ke Pak Yagus sih berarti pertanyaannya. Gimana Bos secara teknis Preza itu bisa kita lindungi agar dia tidak resistensi di lapangan? Silakan Pak Yagus. Ini pertanyaannya sudah expert sebetulnya ya. Iya, mungkin sudah setara Pak Usem gitu ya. Karena saya yakin yang bertanya ini adalah petani yang sudah lama nih, sudah lama bergelut di dunia. Ya kurang lebih kayak Pak Usem ya. Jadi gimana caranya dia bisa tahu produk? Jadi sebetulnya semua produk itu harus digunakan secara bijaksana. Gitu ya. Semua produk itu memiliki probabilitas atau kemungkinan untuk menjadi resisten. Oleh karena itu, sebetulnya FMC di sini menganjurkan gitu ya, bahwa waktu terbaik untuk aplikasi Preza itu di 14 dan 21 gitu ya. Jadi dua kali di awal gitu. Jadi memang yang dianjurkan yang terbaik dan memikirkan untuk resistensi itu adalah di 14-21. Nah, setelah itu pakai apa? Pakai produk-produk yang lain. Di kita juga banyak tuh Mas Angga. Ada Stargate SC. Stargate SC kan. Cyanidin ya Pak Igus. Ada Abamectin kita, Cronus gitu kan, yang bisa untuk dijadikan sebagai alternasi setelah aplikasi Preza. Tapi yang paling penting adalah aplikasi Preza itu di vegetatif di awal tadi. Itu mungkin. Thank you Pak Yagus. Jadi itu jawabannya buat teman-teman yang ada di Slok, dan saya yakin itu adalah petani-petani kita Pak ya, yang terus konsisten menggunakan produk kita. Dan jangan khawatir Bapak-bapak Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab hari ini silahkan tulis di kolom komentar kita. Atau buat Bapak Ibu petani jempolan yang lagi nonton bareng bersama teman-teman, silakan dikonfirmasi ke teman-teman. Kita masih akan standby terus memantau sampai acara nonton barengnya di wilayah masing-masing itu selesai. Silakan dikonfirmasi ke teman-teman untuk mungkin bisa kita sampai dan kita jawab hari ini juga sampai Bapak Ibu puas ya. Karena apa? Balik lagi, tujuan kita adalah memberikan edukasi yang terus konsisten melalui kegiatan kita AgriTalk ke depan. Nah,
ini mungkin akhir, dan ini sudah kedua kali saya bilang akhir nih, Pak Yagus, Kang Gusep, dan Mas Diar. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di berikutnya. Terakhir dari saya, closing statement-nya adalah kabar baik ini untuk para petani semua. Rahasia kesuburan tanaman cabai dan perlindungan juara sudah terungkap. Semoga informasi yang kami berikan pada hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Dan sampai jumpa di sesi AgriTalk berikutnya. Dan terus ikuti sosial media FMC Indonesia, baik itu Instagram, baik itu Facebook. Terakhir kalau tidak salah kita juga sudah rilis TikTok. Ya, silakan terus pantau, dan kalau perlu konfirmasi secara langsung, kita hampir kurang lebih sekitar 300 teman-teman yang ada di lapangan. Temui petugas kita untuk mengkonfirmasi semuanya, dan insya Allah segera mungkin kita akan berikan jawaban atas dasar pertanyaan atau keraguan bapak-bapak sekalian yang ada di lapangan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sesi AgriTalk pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas supportnya teman-teman yang ada di lapangan, serta Bapak Ibu petani jempolan yang selalu setia menonton dan memantau kegiatan kita di Facebook ya. Mudah-mudahan kita akan segera bertemu di acara-acara berikutnya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udin Black, petani dari Desa Wringin Rejo, Dusun Toyamas. Saya bertani selama 20 tahun. Dan saya kenal Presa dan saya pemakai Presa dari 2014. Saya menanam cabai pakai Presa itu dari umur 14. Umur 14 semprot Presa, diulang di umur 21. Pakai Presa lagi. Saya semenjak pakai Presa, tanaman saya jadi halus, daunnya lancar pertumbuhannya, hasilnya juga lumayan melimpah. 1 dekade Presa tetap juara. Selamat siang, saya Kevin Andrea Yoga Suara. Saya petani dari Banyuwangi. Domisili saya dari Desa Yosomuyo, Kecamatan Gambiran. Saya petani cabai mulai dari 3 tahun yang lalu, dan saya telah menggunakan produknya Presa sekitar 2 tahun terakhir ini. Selama 2 tahun ini saya menggunakan mulai dari awal tanam sampai hingga masa panen. Saya gunakan terus. Produknya Presa itu sangat bagus. Saya menggunakannya itu selalu terbukti mulai dari awal tanam itu bisa mampu mengatasi segala penyakit, mulai dari kutu-kutuan hingga trip dan kutu kebul. Dan produknya itu sangat manjur. Bagi saya petani sangat top. Hasil panen dari produknya Presa sangat membantu bagi saya yang menjadi seorang petani di Banyuwangi. Produktivitasnya sangat meningkat. 1 dekade Presa tetap juara.